Perkenalkan, nama saya Muhammad Atok Farhan, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA PGRI Ngoro, Kabupaten Jombang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM 0623082557. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA PGRI Ngoro Jombang untuk uji kinerja di kelas 10.1 dengan tema hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud dengan menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam bi hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita awali dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga nanti mulai dari awal sampai akhir pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita awali dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga nanti mulai dari awal sampai akhir pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya gimana, sehat? Alhamdulillah. Yang sudah sehat biar terus sehat. Kita lagi. Semoga hari ini kita mengawali pelajaran ini dengan baik, dengan penuh semangat dan juga tetap rasa syukur ke hari pelajaran yang baik. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk selalu mengingat nikmat Tuhan yang berupa di kemudian di papan layar. Hari ini kita akan mempelajari hidup bermanfaat dan sebagainya. Maka yang mau satu laju
tanya, contohnya ya, kalian nomor 2 nomor 2. Nomor 2 tanya yang nomor 1. Berarti yang kelompok lainnya jangan nomor 1. Lainnya nanti. Terus kamu nanti menjawab. Ini wis 3 kelompok sudah selesai tanya jawab. Bagian itu kesimpulan. Galang kamu bagian menyimpulkan. Sebetulnya biasa ya, jangan semuanya dua gitu ya. Oke. Yang lainnya juga sama seperti itu. Oke, mudah. Nasionalisme untuk negara kita, Republik Indonesia. Maka dari itu marilah kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Oke, dimohon semuanya untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini video tentang bagaimana kita sebagai orang, alhamdulillah di kesempatan ini kita ada yang muslim juga ada yang non muslim, itu semuanya sama. Sifat ini ditujukan untuk semuanya, tidak hanya muslim saja, tapi siapapun yang hidup dengan sifat ini itu semuanya harus mengikutinya dengan baik. Apa nak? Foya. Kira-kira siapa biasanya yang seperti itu?
tentang berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasud. Sebelum Pak Tok menayangkan sedikit untuk memancing kalian video-video nanti yang akan saya tayangkan, ada yang bisa membaca ini dulu. Ini adalah dalil pusat, dalil Al-Quran yang tidak bisa dibantah dalam dengan alat apapun. Anda siapa yang bisa baca? Anda anak kita? Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu mengambil-ambilkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat dekat kepada Tuhannya. Oke, itu adalah dalil Al-Quran. Ada di surat Al-Isra ayat 26 dan 27 untuk pelajaran pada hari ini. Sebelum saya tekan video pembelajaran, saya tanya dulu, pelajaran sebelumnya itu tentang apa? Tentang syu'abul iman. Jadi menceritakan atau membahas sedikit tentang rukun Iman. iman. Ada berapa? 6. Coba sebutkan dengan keras. 1. Iman kepada. 2. Iman kepada kita. 4. Kepada Rasul Nabi dan Rasul. 5. Kepada hari kiamat. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Itulah iman atau iman yang ada di masyarakat kita. Lembar untuk bisa menunjukkan diskusi bersama. Tidak lihat di papan. Seandainya ini kamu, apa yang kamu lakukan ketika memiliki uang lebih? Apakah kamu cenderung menghabiskannya untuk kesenangan atau menyimpannya untuk kebutuhan lain? Menyimpan. Dipakai untuk secukupnya saja. Ada di sini yang berhamburkan. Ada. Ada ya sudah. Kita sekarang diingatkan dengan pelajaran ini. Kemudian bagaimana kamu memandang orang yang memiliki gaya hidup mewah atau saya tambahin sok mewah dan menghabiskan uang untuk hal yang tidak perlu? Bagaimana tanggapan sampean untuk orang lain ketika orang lain itu mau terus pokoknya setiap hari itu pasti menghambur-hamburkan uang? Bagaimana sampean? Dulu ya? Apa? Jalan kira. Terus pokoknya nanti kan kita akan membahas apa yang kamu rasakan ketika melihat temanmu membeli barang-barang mewah. Biasa aja ya. Soalnya kan itu waktu tulisan tidak diperlukan. Apakah kamu merasa iri atau tidak? Iri. Karena kita sudah ditakar rezeki kita oleh Tuhan, oleh Allah, sudah semuanya sudah memiliki rezeki masing-masing. Nomor 2 sebelah sini, nomor 3. Ini nomor 4. Ini akan saya kasih lembar kerjanya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Kelompok mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Itu adalah LKPD. Silakan didiskusikan ke temannya masing-masing. Di situ ada 4 poin. Yang satu adalah pengertian, terus dalil Al-Quran, terus nanti ada sesi tanya jawab, terus kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Itu kan ada lembar itu toh. Contoh dari kelompok 1.
Nomor 1, maju. Tadi saya mau ganti yang pengertian. Fitri. Terus kemudian Arabnya. Di sini kami dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasud. Hasud artinya dengki atau iri hati terhadap kebaikan atau nikmat yang dimiliki orang lain. Silakan berdiri. Apa akibat dari perbuatan sifat hasud? Langsung apa? Langsung dulu. Langsung. Oke, lanjut. Tuh, menghadap ke sana. Akibat dari hasud adalah dapat menimbulkan perasaan tidak senang, merusak hubungan dengan orang lain, dan menjauhkan diri dari nilai-nilai spiritual. Nah, ini kan analisa bagian yang jatuh. Oke, salam dulu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras ya belumnya ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang khusus apa judulnya? Judulnya berfoya-foya. Kayak. Oke, lanjut. Berfoya-foya artinya melakukan kegiatan atau menggunakan harta dengan cara yang berlebihan, tidak proporsional, dan tidak bijak, hanya untuk kesenangan dan kepuasan diri sendiri tanpa memikirkan kebutuhan orang lain atau tujuan yang lebih baik. Sifat ini dapat merujuk pada perilaku boros, menghambur-hamburkan harta, dan tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya tadi coba kelompok 2, 3, dan 4. Tadi kelompok 1 tentang apa? Foya-foya. Sudah dijelaskan sama Mbak Fitri. Terus kemudian dalilnya tadi sudah dijelaskan sama anak-anak dari ini. Ini surat apa nak? Surat apa? Bahwasanya dalil Al-Quran tentang berfoya-foya itu ada di surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Itu yang kita sudah dipagari, sudah diberikan suatu aturan yang tidak boleh menghambur-hamburkan harta. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab tentang tema berfoya-foya. Mas Ahmad, dulu nama-namanya siapa? Berdiri. Namanya siapa? Kenalkan nama saya. Oke, apa yang dimaksud sifat berfoya? Ini kamu jawab langsung apa ditampung dulu? Langsung aja. Oke, dengarkan, teruskan. Jawab langsung. Diulang lagi pertanyaannya. Apa? Apa yang dimaksud dengan sifat berfoya-foya? Oke. Jawabannya apa nak? Sifat berfoya-foya adalah melakukan
Oke, jawabannya dari kelompok 1. Bagaimana kamu bisa respon? Cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Sekarang kita buka lanjut dari kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Berdiri. Namanya siapa? Bagaimana? Agar tidak membayarkan. Oke, jawab. Oke, jangan jawab. Lagi coba, lagi caranya. Cara menghindari sifat berfoya-foya adalah dengan meningkatkan kesadaran diri, membuat anggaran yang bijak, dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Ya, gitu ya, ya. Jadi untuk menghindarinya ya jangan terlalu banyak, sederhana saja. Tapi kita punya, gitu. Oke, cukup. Tepuk tangan buat dia. Pertanyaan dari kelompok 4. Ya, benar kelompok 4. Siapa? Katakan. Oh iya, Ananda Elsi. Gak keras kolomnya, sebutkan contoh perilaku berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Jawab nak. Contoh perilaku berfoya-foya adalah membeli barang mewah yang tidak diperlukan, menghabiskan uang untuk hiburan yang berlebihan, dan lain-lain. Nah itu ya, hiburan itu boleh, cuma jangan terlalu, apalagi 1 minggu sekali, sana. Yakin nggak kalau habis 5 juta? Yakin loh, nggak mungkin. Oke, cukup. Tepuk tangan buat Desi. Itu tadi kelompok 1 membahas tentang foya-foya, berlebihan. Ada 3 pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh sampean semuanya. Tadi yang cukup atau ada penjelasan lagi? Cukup? Cukup. Setelah itu berarti kita harus diakhiri dengan kesimpulan. Ananda Galang. Kesimpulan, menghindari sifat berfoya-foya adalah penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang, bijak, dan berkuat. Berfoya-foya dapat merusak keuangan, memberikan hubungan dan menjauhkan Keras. Untuk untuk menghindari foya-foya kita perlu meningkatkan diri, berbuat pembayaran dan penting. Kita juga perlu mempraktikkan kesederhanaan itu daripada melakukan amal kebaikan. Oke, cukup. Itu kesimpulan dari berfoya-foya. Cukup, ada tambahan lagi? Oke, bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, silakan berdiri. Saya Dewi dari kelompok 3. Saya akan menanyakan apa akibat dari hasud. Apa akibat dari perbuatan sifat hasud? Langsung apa? Ditanggung dulu. Langsung. Oke, lanjut. Tuh, menghadap ke sana. Akibat dari hasud adalah dapat menimbulkan perasaan tidak senang, merusak hubungan dengan orang lain, dan menjauhkan diri dari nilai-nilai spiritual. Kelompok keluar ya, Pak. Kelompok berapa, Nak? Kelompok 4. Kelompok, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Reni Roatus Ika, biasa dipanggil Reni. Saya akan bertanya, apa contoh perilaku takabur? Dijawab langsung apa ditanggung dulu? Langsung dijawab. Contoh perilaku takabur adalah memandang rendah orang lain, tidak mau menerima nasihat, dan merasa diri lebih baik dari orang lain. Iya. Bisa nggak mempraktekkan? Dikandani nggak dulu. Merasa diri paling nek Untuk mencapai
aku dapat menunjukkan kehubungan kita hubungan dengan orang lain dan jaga dari nilai yang spiritual sebelum menjadi perkara tuntutan pendidikan dan kesadaran kemanusiaan dan sekarang Oke, cukup. Bahwasanya sikap takabur itu akan merusak hubungan sosial yang sudah raket. Nek wis kadung sifat sombong, itu biasanya akan sulit untuk dikendalikan. Yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tepuk tangan buat kita semuanya. Maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.